Alhamdulillah langsung nelur 5 waktu itu, yang netes 4. Saya tidak menggunakan bambu dan bahkan tidak pernah saya bantu untuk loloh. Saya ingin memenuhi permintaan pasar pemain karena yang dimainkan rata-rata seri F. Ketika pemain ini meningkat, otomatis harga pun akan semakin meningkat. Jadi kalau indukan ini, kalau betina saya mencari postur body yang medium, tidak terlalu besar. Kenapa? Karena body yang besar atau big itu susah menaikkan birahi yang betina biasanya. Untuk postur itu saya memilih yang kaki pendek, karena sebelum itu saya coba mempelajari di beberapa artikel-artikel yang ada di internet. Itu ternyata yang cepat birahi itu adalah betina yang postur medium, bulu agak tipis gitu, dan postur tidak terlalu besar. Kalau yang jantan saya kan butuh anakan yang besar, maka saya otomatis mencari pejantan yang bodi besar gitu. Itu juga itu trik saya untuk mencari indukan jantan dan betina. Jadi ketika anaknya, saya yakin ketika pejantannya besar pasti anakannya juga besar, meskipun betinanya medium lah begitu. Alhamdulillah langsung nelur 5 waktu itu, yang netes 4. Kebetulan anak yang pertama saja yang hidup begitu. Yang netes pertama yang hidup, karena yang 3 ini tidak, istilahnya saya tidak menggunakan bambu dan bahkan tidak pernah saya bantu untuk loloh begitu. Saya mencoba kekuatan betina ini open enggak pada anak-anaknya begitu. Ternyata yang mampu bertahan hanya 1, dan saat ini sudah umur 2,5 bulan dan prediksi jantan begitu. Alhamdulillah. Kalau saat ini anakan itu kisaran, belum pasti betina atau jantannya, kisaran 3 juta sampai 3,5 gitu. Nah, ketika sudah paham dengan kondisi burung anakan jantan atau betinanya, bisa mencapai 4 sampai bahkan ada yang 7 gitu. Tergantung jenis burungnya atau kualitas burung tersebut begitu. Kebetulan kalau saya pribadi hanya akan mencetak seri F ya. Makanya betina yang ada di koleksi saya rata-rata seri F1, AF, dan YS-nya hanya 1 betinanya. Kenapa? Saya ingin memenuhi permintaan pasar pemain karena yang dimainkan rata-rata seri F. Untuk seri YS peminatnya tidak tinggi ketimbang yang seri F gitu. Karena di lapangan yang banyak dimainkan adalah seri F gitu. Jadi di pemain itu rata-rata menggunakan, ya biasalah, pemain pengen harga yang murah, jual yang tinggi begitu. Nah, untuk seri YS atau YSL ini kan harganya belum digantang sudah fantastis lah begitu. Jadi cukup banyak modal yang harus dikeluarkan untuk memiliki
seri YS ini. Yang paling penting itu menjaga komunitas kenari. Layaknya kemarin saat sepi, karena kebetulan di Bondowoso komunitas kenari ini berjalan. Meskipun kondisi di luar daerah itu banyak lomba kenari ataupun bahkan di setiap event tidak ada, sehingga mengakibatkan harga sangat anjlok gitu. Nah, ketika komunitas kenari di Bondowoso yang sangat solid dan cukup kuat, masih ada lah setiap event gantangan ladber maupun ladpres masih ada. Jadi trik sebenarnya dalam menjaga komunitas itu. Untuk bahan sendiri di Bondowoso sangat melimpah, hanya untuk dikatakan punah tidak mungkin begitu, karena memang banyak peternak di Bondowoso, baik lokal, F1 maupun yang lainnya itu banyak begitu. Nah, ketika pemain ini meningkat, otomatis harga pun akan semakin meningkat gitu. Itu istilahnya hukum pasar gitu. Ketika peminatnya tinggi, harganya pasti akan tinggi begitu. Nah, dengan cara tadi, bagaimana untuk meningkatkan peminatnya? Ya, menjaga komunitas itu gitu. Kita rajin-rajin bermain kepada teman-teman kenari yang suka kenari. Kita mempererat tari saudaraan di komunitas tersebut. Akhirnya tidak ada perpecahan di komunitas kenari khususnya begitu. Oke, terima kasih Om Riki. Ya.